Ayo lo, padahal gitu. Ayo. Aduh, jam segini udah. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Yakut Ahmad Tasmi sebagai anggota dari kelas 6B bagian CID Central Information Department. Hadirnya saya di sini, saya akan menjelaskan bagaimana bagian CID itu, bagaimana bagian Central Information Department itu menjalankan kewajibannya di Pondok Guntur 5 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa CID itu merupakan bagian yang mengatur pemberitahuan serta bagaimana mereka mempelajari bagaimana kinerja sound system dan juga bagaimana mereka menjalankannya dan juga menggunakan fungsinya. Tentu dalam pekerjaan kami harus optimalisasi, tekun, konsisten, serta disiplin, serta teliti juga. Jika kami tidak teliti, tidak disiplin, serta tidak konsisten dalam segala pekerjaan kami, tentu kami bisa merusak acara kami dengan suara. Itu namanya suara feedback. Tentu bisa mengacaukan seluruh acara. Contoh dari pekerjaan kami yang harus dipenuhi dengan konsisten, tekun, dan juga giat, ya seperti menyalakan lagu, menyalakan kiro, menyiapkan solusi untuk acara yang mendadak secara tiba-tiba. Itu semua adalah pekerjaan seorang CID dan harus dilakukan secara tekun, giat, konsisten, teliti, dan juga dengan istiqomah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pondok Modern Darussalam Gontor, pendidikan bukan hanya sekedar mengkaji kitab dan menghafalnya, tetapi di balik itu semua ada laboratorium kepemimpinan, yaitu organisasi santri. Di situ, santri dididik bukan hanya sekedar menjadi ulama, tetapi menjadi pemimpin yang siap mengawal ummah. Di Gontor diajarkan tanggung jawab. Contohnya, setiap santri diberi peran yang nyata seperti membuat jadwal kebersihan asrama hingga rapat mingguan. Di situ santri tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi semua memiliki konsekuensi. Kepemimpinan kolektif adalah kuncinya, di mana setiap suara anggota didengar melalui sebuah rapat musyawarah, bukan dari instruksi dari guru. Di sini kita berlatih bagaimana bersikap sebagai kritis. Dan yang paling penting di Gontor, melatih tentang kedisiplinan waktu. Waktu di mana jadwalnya padat dalam organisasi, ibadah, sehingga anggota pondok bisa membagi waktunya sebagai prioritas. Tapi yang penting dari itu semua adalah disiplin waktu. Contohnya, santri diberi kepadatan waktu antara beribadah, sekolah, dan olahraga. Itu semua melatih santri untuk mengajarkan prioritas. Udah gak buat training. Kalau pes ngomong pes. Nah, yuk. Jadi. Lama Amin.
Kosong ngepes, weh. Kosong ngepes. Bantuin, weh. Di Gontor, pendidikan tidak berhenti di ruang kelas. Akan tetapi, ia berlanjut meliputi kehidupan seluruh santri, terutama di bagian olahraga dan kesenian. Di sini saya akan menjelaskan berbagai pendidikan yang ada di dalam olahraga di Pondok Modern Darussalam Gontor, Kampus 5. Sebagai contoh, lapangan futsal ini biasa dipakai untuk mengembangkan sebagai laboratorium fisik bagi seluruh siswa. Akan tetapi, tidak hanya sebagai laboratorium fisik, tapi ia adalah tempat untuk menempa mental mereka, menjadi mental pemimpin. Contoh seorang kapten. Seorang kapten dari sebuah tim kesebelasan tidak mungkin hanya memiliki kemampuan yang ekstra di antara orang-orang yang lain. Akan tetapi, ia memiliki kemampuan kepemimpinan yang jelas, bisa memotivasi orang-orangnya, bisa memotivasi tim-timnya saat kalah maupun bangkit dari keterpurukan. Sehingga ia melatih kepemimpinan juga dan juga melatih dengan kesehatan bermain dari siswa-siswa tersebut. Hari ini, pondok telah mengajariku banyak hal. Rasa kepedulian yang lebih, tanggung jawab, rela berkorban, dan kesabaran. Mungkin di hari-hari biasa, yang menjadi bawab adalah kelas 5. Tapi di masa ujian sekarang ini, yang menjadi bawab adalah kelas 6. Dan benar saja, hari ini adalah hari Jumat. Hari di mana para santri libur. Dan juga kelas 6 sebagian pergi ke Museum Akmil dan sebagian yang lain pergi untuk rafting. Kadang saya berpikir, kenapa ya pondok yang telah maju ini kenapa enggak menyewa seseorang untuk menjadi satpam? Kalau dipikir ya mampu, soalnya udah maju. Tapi kenapa? Jawabannya simpel. Apapun pertanyaan kenapa dan untuk apa di pondok ini, jawabannya adalah untuk pendidikan. Seperti syiar kita,
apapun yang kita lihat dan apapun yang kita dengar menjadi pendidikan. Kullu ma yaru talamid wa ma yasma'unahu min harokatin wa aswatin yakunu amilan min awamilit tarbiyah wal khuluqiyah wal aqliyah. Tentang pendidikan, bahwa merupakan faktor pendidikan juga di Gontor. Salah satu cara pondok untuk mendidik santri adalah dengan bawab, penugasan bawab. Bagaimana pondok melatih santri untuk bertanggung jawab. Bagaimana pondok melatih santri untuk bersabar dalam kejenuhan. Bagaimana pondok melatih santri untuk rela korban, yang lainnya tidur beristirahat, tapi mereka menjaga pondok. Mungkin juga kita pernah dengar, Al-Mahadu layanamu abadan. Apa sih artinya itu? Apa sih maknanya? Pondok tidak pernah tidur. Kegiatan di pondok selalu dinamis. Setelah kegiatan satu akan menjadi kegiatan yang lainnya, tanpa adanya jeda. Dan ketika santri-santri tidur, kita di sini menjaga pondok. Mungkin juga secara pikir-pikir kita mikir lagi, ketika kita melihat profesionalitas para santri untuk menjaga pondok, tidak seperti satpam, karena kita tidak dilatih untuk menjadi satpam. Tapi di balik semua itu ada banyak nilai yang terkandung di dalamnya. Bukan hanya soal menjaga, tapi banyak nilai-nilai pendidikan. Karena Gontor bukan hanya menekankan pada pelajaran di kelas, akan tetapi Gontor mendidik santri 24 jam. Bagaimana santri itu menjadi pemimpin, menjadi mundirul qaum, menjadi pendidik, dan banyak harapan umat yang dibebankan para santri. Karena kebangkitan umat adalah politik. Kebangkitan umat adalah politik. Politik yang terbaik adalah pendidikan. Itu pandangan saya yang saya dapat dari pendidikan Gontor. Jadi, apa kesimpulan dari apa yang saya bicarakan pada hari ini? Apapun yang kita rasakan di pondok, apapun yang kita lihat di pondok, apapun yang kita lakukan di pondok, tugas apapun yang diberikan oleh atasan kita kepada kita, itu merupakan pendidikan bagi kita. Maka jalanilah itu dengan rasa ikhlas, tanggung jawab, semangat, dan banyak rasa untuk memperbaiki diri. Karena tanpa rasa ikhlas, perbuatan tersebut akan sia-sia. Yang mungkin halnya perbuatan itu baik, tapi karena dikurangnya rasa keinsafan di dalam diri seseorang, maka dampak dari perbuatan itu juga berkurang. Dan jika kejadian itu sebenarnya buruk, tetapi individu itu bisa menyikapinya dengan dengan sesuatu yang baik, maka dia akan berdampak baik pada dirinya. Jadi apapun yang dunia kita berikan, itu tergantung kita menerima respon dari dunia tersebut, dari kejadian dunia tersebut. Mungkin syukron. Assalamualaikum.